Irma mau Nah, nanya ya boleh, silakan. Nanya sepuasnya. kan kan kata Bang Nandar, janganlah kamu mati dalam keadaan Islam gitu. Betul. Nih, kenapa banyak kayak perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam? Contohnya yang Irma dengar kayak di hadis, kenapa perempuan disetarakan dengan dengan anjing hitam dan disetarakan dengan kayak haram gitu? Ya, yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu Yesus. Mau saya tunjukkan ayatnya. Ya, itu satu. Pertama, di dalam agama Kristen ini justru sangat merendahkan wanita. Saya tunjukkan ayatnya, bahwa wanita itu nggak boleh keluar rumah, harus di rumah aja. Cuma orang-orang Kristen itu memang kebanyakan mereka mereka ini kebanyakan melanggar kitab sucinya. Jadi yang melecehkan wanita itu bukanlah Islam, saudariku. Jadi memang orang-orang Kristen itu adalah membenci Islam. Jadi belajar tentang Islam tapi tidak efektif. Justru hanya Islamlah yang memuliakan wanita. Bang Nandar, dalilnya mana? Saya tidak mau berbicara tanpa dalil. Ja'a rojulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Bang Nandar, artinya apa? Saya mah bisa terjemahannya. Man ahakun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, manusia manakah yang paling aku wajib berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Tumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Tumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Jadi 3 kali wanita disebut, laki-laki. Tumaman ya Rasulullah, abuka, bapak kamu. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki disebut. Ketika Rasulullah ditanya, manusia manakah yang paling aku berhak wajib berbuat baik kepadanya, ternyata adalah wanita. Makanya surga itu bukan di telapak kakinya seorang laki-laki, surga itu ada di telapak kakinya seorang ibu. Kemudian yang berikutnya, terus kalau surga di telapak kaki ibu ataupun di seorang perempuan, kenapa di neraka Rasulullah berkata kalau di dalam neraka itu kebanyakannya seorang perempuan? iya. Sedangkan kayak lelaki pun banyak banget kayak yang berbuat dosa seperti Ini kata Mation. Ini adalah pasal pertama. Biblos Genesios Iso Kristo Yoeo David Yoeo Avram. Nah, kita lihat nih, ada nggak tanda kurung? Kita lihat. 1, 2, 3, kosong. Aman ya, nggak ada tanda kurung gurawal. Oke, aman ya. Ada nggak tanda kurung? Aman. Ada nggak tanda kurung? Aman. Oke, aman. Kalau aman kita. Ya. Ada enggak tanda kurung dalam original teks? Aman. Aman semua, aman. Oke, aman ya. Ada lagi? Hitung ya nanti ya kalau ada ya. Aman. Nah, ini udah mulai nih. Coba sekarang hitung nih. Matius pasal 3 ayat ke-16. Nah, ini sudah mulai nih. Hitung ya, yang tanda kurungnya ada berapa? Baptiste de ho Yesus itu sebentar. Ane beha potaud udatos kaye idau enox tesan. Nah, ini tambahan ini. Ini dalam tanda kurung gurawal. Ini bukan terjemahan ya, Bang Nandar, itu terjemahan. Bukan, ini original text Bible. Harusnya orang Kristen punya di rumahnya itu Bible semacam ini, bukan terjemahan saja. 1, dihitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih, ada 4 tanda kurung gurawal. Cari dalam Quran, ada nggak di dalam Quran tanda kurung gurawal? Bukan terjemahan ya.
Ada enggak di dalam Quran tanda kurung, bukan terjemahan? Yang saya tanya bukan terjemahan, Quran bahasa Arab, ada enggak? Oke, kita buka ke sini, aman sini. Baru 4 ya, baru 4 ya. Hitung, nanti hitung sebelum ada otot naik, kita hitung nih ya. Aman di sini. Aman. Aman. Ya. Aman. Aman. Kalau aman kita bilang aman. Kalau enggak kita bilang enggak. Aman. Aman. Oh, ini nih ada lagi nih. Untung kelihatan ini. Matius 15 ayat ke-38. Di sini ada tanda kurung kurawal sau. Nah, ya, tanda kurung kurawal. Ya, berarti berapa tuh? 5 tanda kurung dalam original teks. Oke, sekarang di sini aman. Di sini ada lagi nggak? Ada. Ini Matius 17 nomor ke-6 ada tambahan D. Nah, tanda kurung kurawal D ya. Berapa tuh? Hitung. Ya, hitung. Sekarang Matius 6. Matius 6. Wah, tandanya ini nih. Lihat nih ini. Apa di sini? Ya. Matius 6 ayat ke-25. Saya bacakan. Dia tahu tolegoh yumin me. Aduh, sebentar. Ngeblur. Merim na teten ukhe yumon ti pagete heti piete. Nah ini heti piete. Nah ini tanda kurung nih. Udah berapa tuh? Ini Matius 6 nomor ke-25 ada tanda kurung. Oke. Ya, sudah berapa dihitung? Oke, sekarang Matius 6 ayat ke berapa nih? Ayat ke-230, ayat 33. Setai itede proton ten basilian tau teo. Nih ada tanda kurung nih. Ya, Matius 6 ayat 31 ada tanda kurung tau teo jeder kon. Ada lagi. Banyak banget nih ya. Ini original teks loh ya. Ini bukan terjemahan ini. Ada nggak dalam Quran bahasa Arab ada tanda kurung? Coba cari. Kalau ada, saya hapus akun TikTok saya. Cari Quran dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa terjemahan ya. Kalau terjemahan mah no problem. Oke. Ada lagi enggak? Ini bukan termasuk ayat yang loncat ya. Kalau ayat yang loncat mah beda lagi. Oke, sahabat. Aman. Aman. Saya aman. Ah, ini udah gini. Matius 13 nomor ke berapa ini? Nomor ke 40. Ya, saya bacakan. Oh, Firaun Sulegetai Sisaniakai Puri. Kata, ini nih, kata firman ya. Menurut ada tanda kurung kurawal nih, kata kaitai. Nah, ini ya, tanda kurung. Coba dihitung berapa? Ini baru Injil Matius. Oke, ada lagi. Kita buka. Cari dalam Quran hal yang sama. Ada enggak di dalam Quran tanda kurung ya? Bukan terjemahan. Kalau terjemahan mah bukan Quran. Quran bahasa Arab. Ini bahasa Yunani. Ini juga bukan terjemahan, ini bahasa Yunani. Oke. Matius 14 ayat ke-12 ada tambahan nih. Mau sedikit mau enggak ada tambahan nih.
ada dalam kurung ya N ini. Udah beda arti. Berapa tuh itu? Ya, oke. Nah, Matius 14. Ada berapa nih? Matius 14 tambahan laginya di ayat ke berapa nih? 27. Ya, eutus de elalesen ho Yesus nih. Ini tambahan nih, ho Yesusnya tambahan. Tambahan lagi, ada berapa tuh? 1, 2. Ya, ini ho. Ya, mau tambahan sedikit, mau tambahan banyak, ini namanya tambahan. Oke. Tanda kurung. Oh. Oke, lagi. Oke, ada tamu. Halo Ustadz. Nah, silakan bertanya apa saja. Jangan sampai Allah, sejahat apapun kita, semaksiat apapun banyak kemaksiatan yang kita lakukan, satu pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali matimu dalam keadaan Islam. Kenapa? Wa may yabtagi ghairil islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kalau kalian mencari agama selain daripada Islam, maka tidak ada agama di muka bumi ini yang benar kecuali hanya Islam. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Maka kalau kita memilih agama selain daripada Islam, kita akan masuk neraka jahanam khalidina fiha wal yauzubillah. Silakan Kak Irma, mau bertanya boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ustadz, saya adalah penginjil. Halo, Bang Nandar, Irma mau Nah, nanya. ya boleh, silakan. Nanya sepuasnya. Kan kan kata Bang Nandar, janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Ya. Betul. Nih, kenapa banyak kayak perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam? Contohnya yang Irma dengar kayak di hadis, kenapa perempuan disetarakan dengan dengan anjing hitam dan disetarakan dengan kayak haram gitu? Ya, yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu Yesus. Mau saya tunjukkan ayatnya. Ya, itu satu pertama. Di dalam agama Kristen ini justru sangat merendahkan wanita. Saya tunjukkan ayatnya, bahwa wanita itu nggak boleh keluar rumah, harus di rumah aja. Cuma orang-orang Kristen itu memang kebanyakan mereka mereka ini kebanyakan melanggar kitab sucinya. Jadi yang melecehkan wanita itu bukanlah Islam, saudariku. Jadi memang orang-orang Kristen itu adalah membenci Islam. Jadi belajar tentang Islam tapi tidak efektif. Justru hanya Islamlah yang memulihkan wanita. Bang Nandar, dalilnya mana? Saya tidak mau berbicara tanpa dalil. Ja'a rojulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Bang Nandar, artinya apa? Saya mah bisa terjemahannya. Man ahakun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, manusia manakah yang paling aku wajib berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Tumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Tumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Jadi 3 kali wanita disebut, laki-laki. Tumaman ya Rasulullah, abuka, bapak kamu. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki disebut. Ketika Rasulullah ditanya, manusia manakah yang paling aku berhak wajib berbuat baik kepadanya, ternyata adalah wanita. Makanya surga itu bukan di telapak kakinya seorang laki-laki, surga itu ada di telapak kakinya seorang ibu. Kemudian yang berikutnya, Terus, Ustadz, terus kalau surga di telapak kaki ibu ataupun di seorang perempuan, kenapa di neraka Rasulullah berkata kalau di dalam neraka itu kebanyakannya seorang perempuan? iya, Sedangkan kayak lelaki pun banyak banget kayak yang berbuat dosa. Seperti di zaman sekarang, kebanyakan laki-laki setelah menikah
apalagi setelah bercerai dia melepas tanggung jawabnya walaupun dia itu sudah mempunyai tanggung jawab seorang anak. Bahkan perempuan diharuskan bekerja dan menafkahi si anak itu, sedangkan laki-laki hidup enak dan tidak memperdulikan kayak tanggung jawabnya. Sedangkan dalam Islam perempuan dilarang bekerja, perempuan dilarang keluar, wanita dilarang bersolek di depan umum, wanita harus menutup hijabnya. Tapi wanita itu dituntut untuk menafkahi seorang anak ataupun tanggung jawabnya, dan dia harus bekerja yang tanpa apa sih maksudnya, yang tidak berhijab. Gimana? Baik, saya ini dulu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ahwalus Saksiyah. Ahwalus Saksiyah itu adalah hukum keluarga Islam. Ya, jadi saya dulu ini ya. iya maksud saya gini, saya ini kan saya ini kuliah di Ahwalus Saksiyah, Syariah, hukum dan syariah. Jadi yang berhak, yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi itu bukan perempuan. Kewajiban untuk menafkahi itu adalah seorang laki-laki. Dalilnya dari mana kalau perempuan itu menafkahi? Perempuan itu adalah madrasatul ula. Perempuan itu adalah sekolahnya bagi anak-anaknya, mendidik anak-anak. Sebetulnya tugas untuk belanja ke pasar itu tugas seorang laki-laki. Jadi justru wanita di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Tidak ada dalilnya perempuan memberikan nafkah. Seorang laki-laki lah yang wajib memberikan nafkah. Meskipun kalau misalnya ada seorang laki-laki sudah bercerai dengan istrinya, yang wajib memberikan nafkah itu bukan seorang ibu, tapi seorang laki-laki. Makanya saya tanya, ini konsep dari mana kalau perempuan itu yang memberikan nafkah? Yang memberikan nafkah itu adalah seorang suami. Kalau istri ada mantannya, kalau anak itu nggak ada mantan, saudariku. Sampai dia menikah, seorang, misalnya saya nih punya anak, sampai nikahnya anak saya, itu kewajiban saya sebagai seorang ayah. Setelah dia berkeluarga, maka suaminya lah yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Jadi nggak ada konsep semacam itu. Di dalam Islam itu Di dalam Islam itu arijalu qaumuna 'ala nisa. Ya, seorang laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Ya, pemimpin itulah yang bertugas untuk memberikan nafkah, bukan laki-laki yang dinafkahi perempuan. Begitu, saudariku. Jadi nggak ada dalilnya perempuan yang menafkahi. Makanya orientalis, orang-orang kafir itu mempelintir hadis-hadis. Nah, ketika kita berbicara Quran, maka Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ketika kita berbicara hadis, maka hadis itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu ada. Ketika Rasulullah bersabda dengan orang yang suka Quran, Rasulullah SAW bersabda, ya khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Ketika berbicara dengan ahli Quran, ya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ketika Rasulullah berbicara kepada manusia yang sangat ahli bersosialisasi, sangat ahli untuk bermanfaat untuk manusia lainnya, Rasulullah SAW bersabda, khairunas anfa'hum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi orang-orang Kristen yang kafir itu, mereka mendiskreditkan hadis, gak ngerti asbabul wurud, gak ngerti asbabun nuzul. Mereka melakukan semuanya itu karena keinginan Beelzebul, roh-roh iblis yang ada di dalam hidung mereka, saudariku. Jadi Islam sangat memuliakan wanita, justru Kristenlah yang kemudian melarang wanita keluar rumah, melarang wanita mengajar. Ini saya tunjukkan dalilnya. Kalau dalam Kristen, wanita itu nggak boleh keluar rumah. Nih, saya tunjukkan ya. Sabar. Seorang wanita itu nggak boleh keluar rumah. Seorang wanita itu nggak boleh mengajar dalam agama Kristen. Seorang wanita, saya lupa ayatnya, sabar ya. Timotius 2 nomor 12. 1 Timotius 2 nomor 12. 1 Timotius 2 nomor 12. Nih. Jadi mereka menutupi
Irma, perhatikan. Ini kitab mereka ya, 1 Timotius 2 nomor ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Jadi di dalam ajaran Kristen ini wanita itu nggak boleh keluar rumah. Ya, mereka itu diajarkan untuk berdiam diri di rumah dan nggak boleh memerintah dan mengajarkan laki-laki. Kalau di dalam Islam beda. Di dalam Islam itu adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kemudian Al-Quran mengatakan watawa sobil haq watawa sobis sober. Di dalam Islam kemuliaan itu bukan karena gender. Kemuliaan di dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena Anda wanita, saya laki-laki, bukan, tetapi karena ketakwaannya. Tapi dalam Kristen yang lebih mulia itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena Tuhannya aja datang ke dunia jadi laki-laki, bukan jadi perempuan, iya kan? Nah, kalau dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan karena wanita ataupun laki-laki. Bahkan nama-nama surat dalam Quran itu kebanyakan wanita, bukan laki-laki. Surat Maryam wanita, surat An-Nisa wanita, gitu kan. Enggak, laki-laki justru sedikit. Nah, wanita surat Maryam. Terus nih ya, boleh, silakan lagi apa? Yang wanita disetarakan dengan anjing hitam nih atau kayak haram itu sebenarnya ada tidak? Mana ada? Wanita wanita itu nggak pernah disetarakan dengan anjing hitam. Nggak ada. Nggak ada lah di hadis itu. Islam tuh tidak ada yang menyatakan. Iya. Jadi mereka itu ngarang-ngarang sendiri, nggak ada disetarakan dengan anjing hitam, nggak ada. Justru wanita itu di dalam Islam disetarakan dengan sorga. Ya, sorga itu di telapak kaki ibu. Wah, baru itu ada. Siapa yang paling kita berbuat baik kepadanya? Ibu wanita. Nggak ada disetarakan dengan anjing hitam, nggak ada. Makanya ya boleh. Kan ya, kenapa di dalam Islam Rasulullah berkata bahwa penghuni neraka itu kebanyakannya wanita. Mengapa? Ya. Baik. Yang penghuni neraka itu bukan hanya wanita, laki-laki juga ada, banyak. Ya. Jadi makanya kalau berbicara tentang hadis itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu apa? Sebab-sebab hadis itu ada. Ya, kalau asbabun nuzul, sebab-sebab Quran itu turun. Jadi yang masuk surga di kalangan wanita banyak. Yang masuk neraka di kalangan laki-laki banyak. Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, ya, si Paulus masuk neraka, ya. Jadi laki-laki juga banyak. Nah, kemudian maksudnya yang Irma tanya tuh di hadis itu memang ada lah, memang dikatakan penghuni neraka itu kebanyakan dari kalangan perempuan. Ya, wanita itu banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena mereka kalau kita lihat fakta di sekarang di lapangan kan wanita ini kebanyakan menggosip gitu ya. Kemudian tidak bersyukur kepada suaminya memberikan nafkah, ia tidak merasa kurang, bahkan menyebabkan para koruptor korupsi itu karena kan gaya hidup seorang wanita. Apa? Aku pengen tas Hermes. Akhirnya suaminya korupsi hanya untuk memenuhi kewajiban istrinya. Nah, kenapa kita tidak memikirkan wanita yang masuk surga? Padahal wanita yang masuk surga juga banyak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum laki-laki berjihad di jalan Allah, berperang, maka ada seorang wanita, wahai Rasulullah, aku ikut. Rasulullah melarang, kamu menyuci, kamu masak, kamu mengajari anak-anakmu, itu adalah jihad untuk kaum wanita. Kalian sholat 5 waktu, ini kata Rasulullah, kalian sholat 5 waktu ya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Apa kata Rasulullah? Maka wanita yang semacam ini dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun, sedangkan pintu surga itu amat banyak. Ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu duha, ada pintu tahajud. Tapi bagi wanita yang menjaga sholat 5 waktu, yang menjaga kehormatan diri dan kehormatan suaminya,
maka dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Ini janji Rasulullah yang pasti tergenapi bagi orang-orang, bagi wanita-wanita yang taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Masyaallah, tabarakallah. Bang Nandar, Ya, tapi aku nanya dulu nih, Irma ini udah Kristen atau masih Muslim? abu-abu. Irma, ya visil mikapah, masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Saya ini 16 tahun di Kristen, banyak saksinya, si Tasya. Tidak ada sama sekali kebenaran dalam Kristen. Bahkan saya diiming-imingi 2 miliar. Mau dijadikan pendeta, mau dikasih mobil Alphard, mau dikasih cici-cici cindo, masih ting-ting. Saya tolak di dalam nama Tuhannya Yesus. Kenapa? Tidak ada kebenaran sama sekali. Kitabnya palsu, agamanya palsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtagi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Janganlah kalian mencari agama selain daripada Islam, karena agama selain daripada Islam itu adalah agama sesat, agama masuk ke neraka jahanam. Jadi kita tidak tahu takdir akhir kehidupan kita ini kapan. Karena mati tidak mengenal tua, mati tidak mengenal muda, mati tidak mengenal sakit. Jadi jangan sampai kita kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seburuk apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, jangan sampai kita mati di dalam keadaan menyembah anak manusia. Karena tidak ada sejarahnya manusia, Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Bayangkan seluas apa galaksi Bima Sakti. Kalau Tuhan jadi manusia, sekecil apa dia di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Makanya Allah itu di dalam Islam ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena tidak ada yang besar kecuali Allah. Bayangkan kalau Tuhan jadi manusia, dia dengan bumi aja lebih besar bumi. Dia dengan hamparan galaksi Bima Sakti aja lebih luas, lebih besar hamparan Bima Sakti. Makanya ketika Musa ingin meminta Allah menunjukkan hadiratnya, maka tidak ada yang sanggup. Bahkan gunung Sinai itu saja langsung hancur dengan keberadaan Allah. Jadi saudariku, tetapkan kita di dalam kebenaran Islam. Oke. Ini ada guru saya yang lebih paham tentang kewanitaan.